Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang pada acara FGD kali ini. Pada kegiatan FGD kali ini, saya akan berdiskusi dengan 8 peserta dengan 7 pertanyaan dengan topik toleransi antara umat beragama. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator pada kegiatan kali ini. Nama saya Rizka Nabila Rangkuti dengan NIM 210907105 dari Prodi Administrasi Bisnis. Kemudian ada peserta pertama yaitu Farah Nabila Putri dengan NIM 210903095 dari Prodi Administrasi Publik. Peserta kedua Dina Sahtika dengan NIM 210301117 dari Prodi Agroteknologi. Kemudian peserta ketiga Albert David Stefanus Manurung dengan NIM 210301072 dari Prodi Agroteknologi. Peserta keempat Dea Putri Ferbina dengan NIM 210302029 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Peserta kelima Dea Yunita Borusur Bakti dengan NIM 210302044 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Peserta ke-6, Yosafat Mikael Kacaribu dengan NIM 210306025 dari Prodi Peternakan. Peserta ke-7, Ayu Syafitri dengan NIM 210306054 dari Prodi Peternakan. Peserta ke-8 yaitu Sondang Elfrida dengan NIM 210907061 dari Prodi Administrasi Bisnis. Kemudian yang terakhir sebagai fasilitator, Septiana Nur Agista Sitorus dengan NIM 210301087 dari Prodi Agroteknologi. Oke, baiklah. Kita masuk kepada pertanyaan pertama nih ya. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan toleransi umat beragama? Silahkan kepada peserta pertama untuk menjawab. Toleransi beragama itu ialah sikap di mana kita saling menghormati kepercayaan orang lain. Boleh dilanjutkan kepada peserta kedua? Baik, menurut saya toleransi beragama adalah sikap saling menghargai terhadap agama dan keyakinan yang dianut oleh seseorang. Dilanjutkan kepada peserta ketiga untuk menjawab. Baik, menurut saya, toleransi beragama adalah sikap saling menghargai umat agama lain tanpa adanya suatu pemaksaan. Saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan kepada peserta keempat untuk menjawab. Baik, menurut saya, toleransi beragama yaitu sikap saling menghargai antar umat beragama tanpa adanya rasa ingin menjatuhkan. Dilanjutkan kepada peserta kelima untuk menjawab. Baik, menurut saya sikap toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain. Oke, dilanjutkan oleh peserta ke-6. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya itu apa yang dimaksud dengan toleransi agama adalah tentang menerima dan menghargai dan juga salingnya menerima keterbukaan antar saling agama. Terima kasih. Oke, peserta ke-7 boleh dilanjut. Menurut saya, sikap toleransi beragama merupakan sikap menyadari bahwa adanya perbedaan dapat menjadikan hidup ini beragam warna, akan tetapi tetap dalam kesatuan yang sama. Oke, boleh dilanjutkan kepada peserta selanjutnya. Menurut saya, toleransi beragama yaitu di mana kita mampu menerima, menghargai perbedaan dan tidak menganggap agama kita lebih baik dari agama lain, karena kita memiliki agama yang beragam dan berhak memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita tanpa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Terima kasih. Baiklah, kita masuk kepada pertanyaan kedua ya.
Bagaimana cara kamu untuk membangun sikap toleransi di antara keberagaman yang ada? Dipersilahkan kepada peserta pertama untuk menjawab. Dengan cara yang pastinya menghormati kepercayaan yang diyakini oleh orang lain, dan juga tidak memaksakan bahwa keyakinan kita yang paling benar daripada keyakinan yang diyakini orang lain. Dilanjutkan kepada peserta kedua untuk menjawab. Menurut saya, salah satu dari sikap toleransi beragama itu kita menghormati umat agama lain dalam beribadah. Terus kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan agamanya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Peserta ketiga boleh dilanjutkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Cara saya yaitu dengan cara meningkatkan rasa saling menghargai antar umat beragama tanpa adanya diskriminasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Peserta keempat boleh dilanjut. Baik, terima kasih. Menurut saya, salah satunya yaitu berteman tanpa membeda-bedakan antar agama. Terima kasih. Dilanjutkan oleh peserta kelima untuk menjawab. Baik, menurut saya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menghormati kebiasaan atau hari-hari besar dari agama lain tanpa adanya perbedaan. Terima kasih. Peserta keenam boleh dilanjutkan. Tadi menyikapi dalam umat beragama itu ada pertama itu kita memberi rasa aman dan nyaman kepada umat beragama. Maksudnya itu ketika mereka beribadah kita tidak mengganggu beribadah, kita juga tidak diganggu saat beribadah. Dan selanjutnya itu kita tidak memaksakan kehendak dari ajaran agama kita. Itu menurut saya. Terima kasih kepada moderator. Dilanjutkan kepada peserta ketujuh untuk menjawab. Cara saya untuk membangun sikap toleransi yaitu menerima bahwa kita memiliki perbedaan agama, terus tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, dan tidak menghina atau mencela agama lain dengan alasan apapun. Terima kasih. Peserta ke-8 boleh dilanjutkan untuk menjawab. Menurut saya, caranya dengan bergaul dengan semua teman dan membeda-bedakan agamanya. Yang kedua, menghargai dan menghormati agama lainnya. Dan yang ketiga, tidak menghina dan mengejek agama lain. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut kamu, faktor apa saja yang menjadi permasalahan dalam toleransi beragama? Peserta pertama boleh dijawab. Karena masih kurangnya pemahaman seseorang tentang agama, dan juga dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari orang tersebut. Peserta kedua boleh dilanjutkan untuk menjawab. Menurut saya, terjadinya permasalahan itu atas dasar sikap egois masing-masing individu, seperti hanya mementingkan aturannya sendiri dan menganggap agamanya paling benar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dipersilahkan kepada peserta ketiga untuk menjawab. Baik, jadi faktor yang menjadi permasalahan dalam toleransi beragama yaitu adanya beberapa oknum yang berusaha untuk memecah belah persatuan, dan beberapa orang menganggap bahwa agamanya sendirilah yang paling benar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Peserta keempat boleh dilanjut untuk menjawab. Baik, terima kasih. Menurut saya tidak berbeda jauh dari pendapat peserta sebelumnya, yaitu ada beberapa masyarakat yang bertindak semaunya, yaitu menganggap ajaran agamanya yang paling benar. Terima kasih. Dipersilakan kepada peserta kelima untuk menjawab. Baik, terima kasih. Menurut saya salah satu faktornya adalah adanya rasa menganggap bahwa agamanya adalah agama yang terbaik, dan menganggap bahwa ajaran dari agama lain itu adalah ajaran yang salah dan tidak baik. Terima kasih. Dilanjutkan oleh peserta ke-6 untuk menjawab.
Menurut saya salah satu faktor yang mempengaruhi hilangnya toleransi antar perubahan agama itu ya kita salah dalam meneladani salah satu tokoh agama kita. Menurut kita tokoh agama itu sudah benar, padahal kita harus lebih bisa dalam menyaring dan dalam mencontoh tokoh agama itu tersebut. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Peserta terakhir, peserta ketujuh, boleh dilanjutkan untuk menjawab. Menurut saya, faktor yang menjadi permasalahan dalam toleransi beragama yaitu mereka belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan agama masing-masing, dan juga bertindak semaunya tanpa mementingkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Setujukah kamu apabila lingkungan perkuliahan menjadi lingkungan yang paling memiliki toleransi antar umat beragama atau justru sebaliknya? Dimulai dari peserta pertama untuk menjawab. Baik, tentu saja setuju karena menurut saya mahasiswa pastinya sudah memiliki pemikiran yang dewasa untuk berperilaku toleransi dalam beragama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan kepada peserta kedua. Saya juga sangat setuju karena di perkuliahan pastinya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda agamanya, dan kita juga diharuskan rukun kepada siapa saja agar tidak terjadinya konflik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Dilanjutkan oleh peserta ketiga untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya setuju karena lingkungan perkuliahan ini orang-orangnya sudah memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pemahaman untuk menghindari konflik. Saya kembalikan kepada moderator. Peserta keempat untuk menjawab. Baik, terima kasih. Menurut saya, ya saya setuju dengan pendapat tersebut karena mahasiswa merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah memiliki kesadaran betapa pentingnya toleransi dalam beragama. Terima kasih. Dilanjutkan kepada peserta kelima. Baik, terima kasih. Saya juga sangat setuju terhadap pernyataan tersebut karena menurut saya di dunia kampus kita akan menemui begitu banyak atau keberagaman beragama, dan menurut saya juga mahasiswa sudah cukup dewasa untuk menentukan mana yang baik dan mana yang benar dan bersikap toleransi antara umat beragama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dilanjutkan kepada peserta keenam untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator. Saya setuju yang seperti dengan teman-teman tadi, karena ya tadi dibilang mahasiswa sudah dewasa ya, jadi mungkin dalam menghadapi toleransi pun sudah semakin dewasa. Nah, jadi seperti itulah dari pernyataan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Peserta ketujuh boleh menjawab. Saya setuju karena sebagai generasi muda kita harus menciptakan lingkungan bertoleransi, terutama dari diri sendiri dan lingkungan terdekat dulu, seperti bertoleransi di dalam lingkungan kampus. Terima kasih. Oke, karena semua peserta sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dipersilahkan kepada fasilitator untuk membuat kesimpulannya. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin memaparkan hasil kesimpulan dari FGD hari ini tentang topik toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama merupakan sikap di mana kita menghargai dan menghormati agama dan keyakinan seseorang. Dengan keragaman agama saat ini, siapapun harus memiliki sikap toleransi demi menciptakan kedamaian antar umat beragama. Dapat kita lakukan dengan hal-hal sederhana, seperti tidak memaksakan orang lain untuk memilih agama yang dianutnya. Toleransi terjadi karena adanya keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, selesai sudah fokus grup diskusi kita pada kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia hadir dan diwawancarain pada kegiatan FGD kali ini. Terima kasih semuanya.